Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini kita kembali bisa berkesempatan untuk bisa melanjutkan materi mata kuliah proyek sistem informasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke kelanjutan materi sebelumnya, di mana di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang metode bar chart yang dipakai untuk mengatur jadwal pelaksanaan sebuah proyek. Dan sebagaimana yang saya janjikan di pertemuan sebelumnya, bahwa pada materi selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas network analisis, ya, sebuah metode untuk membuat atau merancang pelaksanaan proyek, ya, dengan menggunakan grafis seperti sebuah timeline. Oke, untuk materi ini saya akan menggunakan slide yang saya sudah buat sendiri, ya. Oke, nama lain daripada metode ini, ya, itu biasa saya pakai dengan istilah network planning. Nah, jadi diagram jaringan perencanaan, ya, jaringan perencanaan. Oke, ini penjelasan saja, ya, penjelasan awal, ya. Kita langsung masuk ke inti untuk menghemat waktu. Jadi pertama perlu diketahui bahwa network planning yang kita pakai di sini atau yang akan kita buat di sini itu sebuah diagram yang kalau kita sudah buat satu buah network planning itu hanya dipakai untuk satu kali project, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini ada proyek yang lain terus mau menggunakan network planning yang sama. Itu tidak bisa seperti itu, karena bisa saja nanti ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi bagaimana kita mengatur jalannya proyek, ya. Mungkin dari sisi waktu sama, dari sisi biaya sama, tetapi personil yang kita gunakan mungkin berbeda. Oleh karena itu tetap nanti harus ada perubahan-perubahan. Di dalam network planning ada dua konsep yang dipakai. Yang pertama ada namanya event atau kejadian. Ya, event atau kejadian itu keadaan yang terjadi pada saat tertentu. Kemudian ada aktivitas, ya, atau pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian. Jika misalnya ada beberapa event dan aktivitas digabung kemudian menghasilkan suatu diagram. Jadi ada aktivitas, kemudian ada event digabung, ya, beberapa aktivitas, beberapa event digabung secara berurut, ya, sesuai dengan urutan kejadiannya, urutan eventnya, maka gambar jaringan itu kita sebut sebagai network diagram. Mohon maaf, ini ada perubahan ketika dicetak PDF, ya. Yang pertama ini yang saya maksud, ya, simbol ini. Yang pertama untuk network diagram ini kita menggunakan dua simbol. Yang pertama simbol panah. Nah, simbol anak panah ini menyatakan suatu kegiatan, suatu aktivitas, dan aktivitas ini memerlukan durasi. Jadi nanti di atas anak panah ini kita bisa menuliskan durasi, misalnya angka 5, bisa menunjukkan 5 bulan, 5 minggu, 5 jam, ya, terserah lah. Yang penting sepanjang selama di dalam satu gambar itu ditetapkan satuan waktunya apa. Kemudian di dalam suatu aktivitas, satu kegiatan itu tentu kita memakai sumber daya material, tenaga kerja, serta peralatan dan biaya. Kemudian yang kedua, simbol dipakai adalah berupa lingkaran, ya, berupa lingkaran menggambarkan kejadian atau event. Jadi aktivitas yang pertama tadi, sekarang ini kejadian atau event. Event di sini adalah ujung pertemuan dari suatu atau lebih kegiatan. Jadi di ujung dari sebuah kegiatan seperti
seperti anak panah ini ya, ini adalah sebuah kegiatan. Di ujungnya itu ada ada eh, ada lingkaran atau ada kejadian ya. Jadi ini adalah suatu kegiatan, kemudian di ujungnya itu ada kejadian atau juga di awalnya. Nah, lingkaran ini merupakan pertemuan beberapa kegiatan. Jadi bisa saja misalnya kegiatan pertama dia berujung di sini dan kegiatan yang kedua juga berujung di lingkaran yang sama atau event yang sama. Kemudian sebagai selain sebagai ujung pertemuan, bisa juga merupakan saat dimulainya suatu kegiatan. Ya, jadi misalnya kalau setelah ini ada kegiatan selanjutnya, maka diberilah garis seperti ini, garis selanjutnya. Oke. Kemudian selain tanda panah dengan garis tegas, ada juga anak panah dengan garis putus-putus seperti ini. Nah, garis putus-putus ini kita namakan sebagai untuk kegiatan semu. Kalau yang pertama tadi ini adalah yang ini adalah kegiatan yang betul-betul ada, ya. Kalau garis putus-putus itu kegiatan yang sebenarnya tidak ada, tapi seakan-akan diadakan sebagai untuk menunda dimulainya suatu pekerjaan karena ada pekerjaan lain yang harus ditunggu selesainya, ya. Oleh karena itu atau bisa juga ini muncul karena kegiatan semu ini muncul karena untuk memulai sesuatu event, maka harus ditunggu selesainya suatu event sebelumnya, ya. Maka dibuatkanlah suatu kegiatan semu atau dummy. Kegiatan semu tidak mempunyai jangka waktu, jadi di sini tidak ada angka. Tidak ada angka diberikan untuk menentukan berapa lama kegiatan tersebut karena memang kegiatannya tidak ada. Jadi tidak menggambarkan pekerjaan yang sesungguhnya, berguna untuk membatasi mulainya suatu kegiatan. Ya, berguna untuk membatasi mulainya suatu kegiatan karena mungkin ada yang ditunggu dulu, selesai baru bisa mulai. Ya. Oke. Kemudian dummy tidak mempunyai durasi. Kemudian selanjutnya anak panah yang lain adalah anak panah yang rangkap atau anak panah yang tebal. Bisa juga kalau yang di atas tadi anak panah yang seperti ini, kalau ini anak panah rangkap itu lebih tebal. Kita bisa gambarkan lebih tebal seperti ini. Nah, anak panah dengan jalur dengan garis yang rangkap atau anak panah yang diberi garis tebal itu menggambarkan bahwa pada jalur tersebut, ya, itu merupakan jalur kritis. Nah, apa itu jalur kritis? Nah, nanti ada penjelasan berikutnya, ya. Sebab itu adalah jalur yang penting yang harus diperhatikan. Pada saat melaksanakan aktivitas ternyata muncul pertanyaan, ya. Yang pertama, aktivitas apa yang mendahului? Kemudian aktivitas apa yang mengikutinya atau setelah aktivitas tersebut. Kemudian aktivitas apa yang bisa dikerjakan bersama-sama. Ya. Jadi aktivitas apa yang mendahului sebelum suatu aktivitas, kemudian aktivitas apa yang mengikuti setelah suatu aktivitas selesai, dan aktivitas apa yang bisa dijalankan secara bersamaan. Untuk menjawabnya maka kita harus melakukan analisa rencana secara tepat. Dan itu tugasnya adalah dari seorang manajer. Di dalam membuat network diagram, ya, di dalam membuat network diagram ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, panjang pendeknya suatu tanda panah itu tidak mempunyai arti apa-apa, ya. Tidak berarti bahwa kalau panjang seperti ini tanda panahnya berarti pekerjaan tersebut lebih lama dibandingkan jika panahnya pendek. Tidak mempunyai arti apa-apa. Kemudian waktu, biaya dan sumber lainnya dibutuhkan dari aktivitas tersebut. Kemudian kepala anak panah, ini kepalanya menjadi arah pedoman, ya, dari setiap kegiatan. Dan
kegiatan biasanya arahnya itu selalu mengarah dari kiri ke kanan. Kemudian yang keempat, besar kecilnya lingkaran tidak mempunyai arti juga, ya. Jadi arah panjang pendeknya anak panah, besar kecilnya lingkaran itu tidak mempunyai arti apa-apa. Selanjutnya, bagaimana cara kita menggambarkan network diagram? Ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hindari menggambarkan anak panah yang saling berpotongan. Misalnya, kita sudah membuat garis seperti ini, ya, seperti ini misalnya. Terus ada yang ke sini misalnya, ya. Kemudian tiba-tiba ada di sini satu lingkaran, kemudian kita mau dari sini menuju ke sini, ya. Nah, itu dihindari. Bagaimana caranya? Maka kita harus atur ulang. Misalnya posisi lingkaran yang di bawah tadi, yang tadinya berada di sini, kita pindahkan ke atas, ya, sehingga jadinya seperti ini. Jadi kita menghindari adanya persilangan antar anak panah. Yang kedua, terdapat mungkin anak panahnya sebuah garis lurus seperti ini, ya, yang saya sudah gambarkan. Jangan bikin anak panah seperti ini, ya, seperti ini. Itu bukan garis lurus, ya. Kita tidak mendapati ada anak panah yang berbentuk bengkok. Kemudian panjang dari tiap anak panah jangan terlalu nyata terlihat. Dibuat sebesar mungkin sudut antara anak panah yang satunya dengan lainnya. Jadi diusahakan misalnya seperti ini, ada agak besar sudutnya. Kemudian usahakan anak panahnya dari kiri ke kanan, ya. Kalaupun miring, ya tetap arahnya seperti ini misalnya, ya. Yang ini tetap walaupun sedikit agak serong ke atas, tetapi tetap mengarah dari kiri ke kanan. Kemudian hilangkan kegiatan semu jika memang tidak ada gunanya, ya. Oke. Sekarang ini sebagai ilustrasi, ya, ilustrasi pekerjaan yang mungkin kita kenal sehari-hari di kehidupan kita. Misalnya kita ingin buat saluran air sepanjang 100 meter misalnya. Nah, yang pertama kali dilakukan, ya, adalah misalnya menandai lokasi, ya, menandai lokasi. Kemudian kita melakukan pengukuran. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembuatan saluran air ini ada beberapa. Kita bisa catat satu persatu. Misalnya menandai lokasi mana yang akan dibuat saluran airnya. Kemudian melakukan pengukuran, penggalian tanah, pengecoran, pemasangan pipa, kemudian membuat bak pengontrol. Kemudian masing-masing ada jumlah harinya, ya, ada jumlah harinya. Kemudian setiap kegiatan itu kita berikan kode, ya, kode untuk memudahkan nanti di dalam diagram. Nah, Anda lihat bahwa setiap kegiatan ini itu mempunyai urutan sendiri-sendiri, ya, mempunyai urutan. Misalnya, kita tidak bisa menggali tanah apabila kita belum mengukur. Kita tidak bisa mengukur apabila kita belum kasih tanda lokasi yang mau dibuatkan saluran air, ya. Nah, kemudian selanjutnya di kegiatan-kegiatan, setiap uraian kegiatan ini kita harus bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan apa yang mendahului suatu kegiatan. Misalnya, kalau kegiatan pertama menandai lokasi, tentu tidak ada yang mendahulunya, makanya kita berikan itu tidak ada kegiatan. Kemudian pengukuran, kegiatan yang mendahului adalah kegiatan A, jadi harus ditandai dulu lokasinya sebelum dilaksanakan pengukuran, ya. Kemudian penggalian tanah hanya bisa dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Artinya dua ini harus selesai sebelum melakukan penggalian tanah. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, dari situ nanti kita buatlah diagramnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah kegiatan memberi tanda, ya. Data di sini, ya, menandai lokasi, ya, dilakukan selama 1 hari. Kemudian setelah memberi tanda, ada kegiatan B.
ya. Kegiatan B yaitu melakukan pengukuran misalnya, ya. Kegiatan B melakukan pengukuran. Ada kegiatan C, ada kegiatan E, D, F dan seterusnya. Nah, bagaimana menentukan ini semua itu berdasarkan keterangan di atas. Bahwa misalnya B itu didahului oleh A, C itu didahului oleh A, D didahului oleh B, bukan didahului oleh C. Kalau misalnya D didahului kalau misalnya ini misalnya kalau misalnya D ya D itu didahului oleh B serta C, maka setelah C itu harus ada garis ke sini, ya. Karena katanya D didahului oleh B dan C. Jadi gambar ini itu tergantung dari penjelasan yang ada di langkah-langkah kegiatan, ya. Oke. Nah, itu ringkasnya. Nanti akan kita membuat diagram perencanaan network planning yang lebih detail, ya. Itu baru umum, ya. Itu sebagai gambaran umum saja. Kemudian apa manfaat dari diagram ini, ya? Yang pertama, kita bisa merencanakan, ya. Kita bisa merencanakan jadwal dan pengawasan proyeknya secara logis. Jadi kita bisa merencanakannya. Kemudian kita bisa menunjukkan, ya, hal-hal yang waktu pelaksananya sangat kritis dan yang mana tidak kritis. Jadi di antara nanti kegiatan-kegiatan ini, ya, kegiatan-kegiatan ini kita bisa lihat mana kegiatan yang kritis. Kritis artinya kegiatan tersebut tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, maka seluruh rangkaian kegiatan akan mengalami ketertundaan, ya. Kemudian dengan demikian, apabila kita mengetahui mana yang kritis, maka kita bisa melakukan pengaturan pembagian kerja supaya di jalur-jalur kritis itu kita bisa mendrop, ya, sumber daya sebanyak mungkin, semaksimal mungkin supaya bagian tersebut tidak terjadi keterlambatan pekerjaan. Ya, kemudian diagram ini juga bisa memungkinkan dicapainya pelaksanaan proyek yang lebih ekonomis, ya. Kemudian network planning disebut juga sebagai sebuah metode untuk mencari jalur kritis. Pada sebuah jaringan biasanya terdapat sebuah atau beberapa jalur yang paling panjang dan di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jalur ini disebut sebagai jalur kritis atau critical path. Lintasan di mana jalur kritis merupakan lintasan di mana aktivitas itu paling memakan waktu yang banyak. Mulai dari awal pelaksanaan proyek sampai berakhirnya proyek tersebut. Nah, untuk jalur kritis ini penting sekali diketahui. Kenapa? Karena yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Penundaan jika kita melakukan salah satu pekerjaan pada jalur kritis, maka seluruh proyek akan tertunda. Kalau ada satu jalur kritis tertunda 1 hari, kemudian jalur kritis yang lain juga tertunda 1 hari, berarti sudah ada 2 hari tambahan proyek, tambahan waktu proyek yang harus disiapkan. Kemudian kita bisa mempercepat pelaksanaan atau jalannya sebuah proyek dengan mempercepat pekerjaan yang ada pada jalur kritis, ya. Kemudian pada pekerjaan yang tidak dilalui lintasan kritis, jadi kalau kita sudah buat diagram dari kiri ke kanan dengan masing-masing jalur yang rumit misalnya, dan kita bisa melihat mana jalur kritis, maka kita bisa melihat bahwa pada jalur yang tidak kritis itu waktunya sangat longgar. Artinya apa? Di jalur tidak kritis itu kita bisa mengambil sumber daya manusia itu misalnya, kemudian kita tempatkan di pekerjaan yang ada jalur kritisnya. Jadi itu manfaat daripada jalur kritis. Jadi kalau misalnya
ada satu jalur C misalnya di situ bukan jalur kritis, jalur D jalur kritis, maka orang-orang kita bisa lihat di jalur C itu ada berapa orang. Kalau misalnya 5, mungkin kita bisa ambil 1-2 orang di situ, kita tempatkan di jalur yang kritis tadi, ya. Karena walaupun jalur C itu kalaupun jalur C tadi itu terlambat tidak jadi masalah sebab bukan jalur kritis. Nah, bagaimana cara mencari critical path method atau metode untuk mencari jalur kritis? Yang pertama, kita bisa meneliti seluruh lintasan yang ada atau menggunakan metode EET dan LET. Nah, kita langsung masuk ke metode EET dan LET saja ya. Oke. Ini kita langkai saja ini ya. Kalau ini langsung ya ditentukan mana, jadi dihitung saja ya. Kalau jalur ini berapa, jalur ini berapa, kalau ini berapa ya. Jadi misalnya contoh misalnya nih ada jalur seperti ini misalnya ya. Diabaikan dulu ini, anggap saja ini garisnya belum tebal ya. Itu sudah dikasih tebal karena sudah ditentukan. Ditentukan dia jalur kritis. Anggap saja misalnya belum jelas. Maka kita mencari dari sebelah sini, dari titik ini ya, titik start sampai titik finish itu bisa melewati jalur mana? Yang pertama bisa melewati jalur ini ya, yaitu B F BFI ya. BFI itu jumlah harinya 3 tambah 2 tambah 5 itu 10 hari ya. Kemudian jalur lain dari sini misalnya ke sini 6 CGI 6 tambah 5 tambah 6 tambah 5 6 tambah 5 tambah 5 16 hari ya. Ini 14 hari salah ya, 16 hari. Kemudian selanjutnya ada BEH 3 tambah 4 tambah 15 ya. Ini hasil hitungan 22 hari. Ada jalur ADH itu hitungannya 24 hari. Nah, yang kita cari adalah jalur mana yang paling lama waktunya. Ternyata yang paling lama, yang paling banyak waktunya adalah jalur ini, ADH. Maka kita tentukan bahwa ADH merupakan jalur kritis. Dan pekerjaan-pekerjaan inilah yang harus diperhatikan, tidak boleh terlambat ya. Kalau yang lainnya itu ini semua bisa terlambat ini, tapi yang di atas ini tidak bisa terlambat dan dia merupakan jalur kritis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke inti, itu di pendahuluan ya. Kita masuk ke inti pembahasan ya. Sudah mungkin kali ini cukup panjang penjelasannya ya. Kita menggunakan metode EET dan LET. Apa itu EET? Oke. EET adalah earliest event time atau waktu paling awal peristiwa dapat dikerjakan ya. Kemudian LET adalah lastest event time, waktu paling telat peristiwa dapat dikerjakan. Dan lingkaran yang kita sudah pelajari tadi kita bagi menjadi tiga area ya. Area pertama ini area pertama, area kedua, area ketiga. Oke. Nah, di area pertama bagian ini kita tempatkan untuk menunjukkan ini number of time ya, number of event. Kemudian sebelah sini angka untuk EET, sebelah sini angka untuk LET ya. Bagaimana cara menentukannya nanti di slide berikutnya. Yang pertama, number of event ya, itu adalah angka indeks yang menunjukkan urutan dari tiap peristiwa dari awal sampai akhir, dari kiri ke kanan pada suatu diagram ya. Kemudian number of event pada bagian akhir diagram merupakan indeks yang tertinggi ya. Jadi kalau misalnya nanti kita dapat seperti ini, maka disinilah nanti yang mempunyai indeks paling tinggi. Oke. Nah, kemudian EET ya. Untuk mencari EET kita langsung saja. EET kita bisa
mencari dari awal, ya. Kita mencari dari awal berarti dari paling kiri, ya, bergerak ke kanan, ya, bergerak ke kanan. Ya, sorry. Kita mencari dari kiri ke kanan dari awal, ya, bergerak ke event akhir dengan jalan menjumlahkan antara EET dengan durasinya, ya. Tadi Anda ingat di tanda panah di sini, ya, di bagian ini ada durasi, misalnya 1 hari 2 hari. Berarti kalau misalnya seperti ini di sini 5, di sini ada 6, berarti 5 tambah 6, ya. Oke, seperti itu maksudnya. Bila pada event tertentu ada 2 atau lebih kegiatan, maka EET yang dipakai adalah waktu yang terbesar. Ya, contoh begini, ya. Jika pada event tertentu ada 2 atau lebih kegiatan, maka yang diambil ada yang terbesar. Ya, misalnya begini, ya. Misalnya gini. Oke. Di sini tadi 5, ini 5, ya. Terus di sini 6, berarti di sini jumlahnya 11, ya. Kemudian dari jalur lain, ya, misalnya seperti ini, di sini posisinya misalnya di sini ada 8, terus durasi di sini misalnya 6 juga, ya. Di sini kan jalur ini kan hasilnya 14, yang jalur atas 11. Berarti kita ambil yang 14 dan kita masukkan di sini 14, ya. Oke. Sepertinya mungkin itu dulu, ya. Saya pikir saya bisa menyelesaikan penjelasan materi ini di dalam satu pertemuan, ternyata tidak bisa karena waktunya sudah hampir 30 menit. Jadi untuk bagaimana cara membuat critical path method secara lengkap seperti ini, mungkin saya terangkan saja di slide berikutnya. Ini masih panjang, ya. Ini masih panjang, ya. Oke. Atau ya enggak apa-apa, ya. Saya langsung saja terangkan, ya. Saya tambah saja waktunya. Oke, misalnya yang pertama kita lihat diagram ini, ya. Yang pertama Anda perhatikan dulu bagian ini. Anda perhatikan yang kotak lingkaran event, kejadian seperti ini, ya. Yang kita kerjakan sekarang adalah yang bagian ini, ya. Oke, mencari bagian ini, yaitu ini, misalnya ini, oke. Itu yang akan kita kerjakan, oke. Misalnya ada sebuah diagram seperti ini, ya. Nah, dari mana misalnya pertama itu kan kita mulai dari yang paling kiri. Dan EET dan EET, ya, paling kiri itu selalu bernilai 0, ya. EET paling kiri selalu bernilai 0. Kemudian di sini ada kejadian A, nilainya 8. Berarti di kejadian di lingkaran yang kedua, ya, di event yang kedua, EET-nya adalah 0 yang ini ditambah dengan 8. Ya, 0 tambah 8 menghasilkan 8. Oke. Nah, itu adalah nilai EET pada event yang kedua. Kemudian event yang ketiga ini. Oke. Di event yang ketiga ada 2 jalur. Jalur B, ya, jalur ini, ya, jalur B, dan jalur pakai dummy. Oke, ingat dummy itu tidak ada durasinya. Artinya apa? Kalau di sini 8, maka jalur ini butuh 8. Kalau dari jalur bawah, di sini 0, durasi B3 berarti 0 tambah 3 menghasilkan 3. Berarti ada 2 pilihan, 8 atau 3. Aturannya tadi mengatakan bahwa jika ketemu 2, berarti ini kan ketemu 2 nih. Dari sini 1, dari sini 1, ketemu 2, maka kita ambil nilai yang terbesar, yaitu 8. Berarti ini kita ambil dan kita masukkan di sini 8. Oke? Kita masukkan di sini 8. Kemudian yang di atas jalur D. Jalur D ketemu dengan event 5, ya, kotak lingkaran 5. Di sini durasinya 2. Yang di sini tadi 8. Ini 8. 8 tambah 2 menghasilkan 10. Oke? Jadi 8 tambah 2 menghasilkan 10. Oke? Jelas, ya? Oke.
Sekarang kita perhatikan jalur berikutnya. Saya hapus dulu supaya lebih jelas. Jadi kita sudah ketemu ini, kita sudah ketemu ini. Oke. Kemudian yang ini nih, ya, jalur bawah, lingkaran atau event nomor 4, ya, indeks 4. Untuk menuju ke 4 ada jalur C. Ada jalur C, durasinya 9. 0 tambah 9 menghasilkan 9. Oke. Untuk menuju ke indeks 6 ada 2 jalur, yaitu jalur E dengan durasi 4 dan jalur F dengan durasi 8. Kalau melalui jalur E, berarti 8 tambah 4, hasilnya 12. Kalau melalui jalur F, berarti 9 tambah 8, hasilnya 17. 12 dan 17, yang lebih besar adalah 17. Maka di sini muncul 17. Oke. Sekarang indeks 8. Jalur atas ini 10 tambah 5 menghasilkan 17. Dari jalur bawah juga 17, berarti tidak ada masalah. Berarti karena sama, berarti kita masukkan 17. Kemudian I, durasinya 3. Dari jalur ini 17 tambah 3 dapat 20, tidak masalah. Ini 9 tambah 1 dapat 10. Kemudian jalur J 5, 10 tambah 5 dapat 15. Tetapi ada jalur sini, dummy, yaitu 20. 20 dengan 15 lebih besar 20, maka di sini kita tulis 20. Kemudian selanjutnya ini, ya, 17 5 ya, jadi di sini nilai 17. Kemudian ada kegiatan durasinya 5, berarti 17 tambah 5 22. Tetapi kalau lewat jalur ini ada 2 jalur, ya. Saya hapus dulu, ya. Jadi untuk menuju ke lingkaran event dengan indeks 11 ada 2 jalur. Jalur sini dengan jalur ini. Jalur yang pertama L 20 tambah 6 26. Kalau lewat jalur K 17 tambah 5 22. Yang lebih besar 26, maka di sini ambil yang 26. Kemudian yang terakhir di sini ada 2 jalur. Jalur N. Jalur N itu 26 tambah 3 dapat 29. Kalau jalur M 20 tambah 4 dapat 24. 29 tentu lebih besar, maka di sini tulisnya 29. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita mengisi EET, ya, EET. Nah, jadi itu cara mengisi EET. Nah, selanjutnya kita mengisi LET. Untuk LET dimulai dari paling akhir. LET dimulai dari paling akhir. Kalau EET tadi dimulai dari paling awal, yaitu sebelah kiri. Kalau LET kita mulai dari sebelah kanan. Nah, caranya adalah dengan melakukan pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Oke. Kemudian apabila ada 2 kejadian ketemu seperti tadi, maka kita ambil yang terkecil. Kalau yang tadi ada 2 kejadian ketemu, diambil yang terbesar. Jadi ada kontradiksi antara LET dengan EET. EET dimulai dari kiri ke kanan. LET dari kanan ke kiri. EET dilakukan dengan melakukan penjumlahan. Kalau LET dengan pengurangan. Bila ada 2 ketemu, ada 2 jalur ketemu, pada EET dilakukan diambil yang paling besar. Kalau di LET diambil justru yang terkecil, ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari kanan. Jadi tadi pada saat kita mengisi EET, kita dapatkan di sini nilainya 29 paling kanan. Maka di sini kita isi dengan nilai yang sama. Oke? Berarti kan? Jadi kita harus mengisi di sini dengan nilai yang sama di EET, harus sama. Nah, setelah kita mengisi sini, barulah kita bergerak ke arah kiri. Kita mulai di jalur M. Oke. 29 kurang 4
dapat 25. Jelas. 29 kurang 3 dapat 26. Jelas, tidak jadi masalah. 26 dikurang 5 dapat 21. Ya, untuk jalur K. Untuk jalur L ada 2 jalur. Dari sini atau dari sini. Kalau jalur atas sini 26 kurang 6 dapat 20. Dari sini 25 karena ini jalur dummy 0, berarti durasinya di sini 25. Karena 25 yang di atas 20 kita ambil yang terbesar ya, kita ambil yang terkecil yaitu 20, maka di sini tertulis 20. Dari sini jalur J 25 kurang 5 dapat 20. 20 kurang 1 di sini dapat 19. Tapi ada jalur lain ya, nanti berarti kita harus cek jalur sini dulu, jalur I. Di sini 20. 20 kurang 3 dapat 17. Ada jalur lain di sini. 21 kurang 0 20. 21 kurang 0 21. Kalau di sini 21, di sini jalur ini 21, jalur ini 17, maka kita ambil yang 17. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Jalur ini tadi dapat 19. Di sini 17 kurang 8 dapat 9. Jadi ada 9, ada 19. Yang diambil adalah yang 9, yang lebih kecil. Begitu semuanya kita lakukan di sini ya. Sehingga sampai di akhir nanti ya. Di titik akhir ya. Ya, kita langsung di titik akhir. Oke. Kita langsung di sini 13 kurang 8 dapat 7. 3 kurang 3 dapat 0. 9 kurang 9 dapat 0. Tentu kita ambil yang 0, maka di sini muncul 0. Nah, apabila kita gabungkan antara hasil LET dan EET tadi ini, kita gabungkan gambarnya, maka muncullah gambar seperti ini. Ya, ini adalah gabungannya. Sudah lengkap. EET-nya ada, LET-nya ada untuk semua event. Nah, tugas kita adalah mencari event mana atau lingkaran mana yang nilai EET sama dengan LET. Nilainya sama. Nah, kita cari. Pertama ini nilainya sama 00. Kemudian ini nilainya sama. 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 Ya. Ke event yang nilainya sama kita beri garis tebal. Ya. Ini kita garis tebal. Ini kita garis tebal. Ini kita garis tebal. Ini kita garis tebal. Inilah jalur kritis. Ya. Inilah jalur kritis. Artinya bahwa C, F, I, L, N tidak boleh terlambat. Sedangkan yang lainnya ini boleh terlambat dikerjakan. Boleh terlambat dikerjakan. Tetapi yang C, F, N, dan seterusnya tidak boleh terlambat. Oke. Nah, saya kira seperti itu. Nah, nanti jika ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita membuat network planning ini, silakan bertanya di komentar pada Google Class dengan menyebutkan menit keberapa dari video ini Anda ingin tanyakan dan pertanyaannya bagaimana. Ya, baik, seperti itu. Di pertemuan selanjutnya kita akan kembali mencoba mengerjakan ini secara langsung. Jadi saya akan kerjakan ini ya sebagai sebagai latihan bagi kita semua, bagaimana kita membuat network planning untuk sebuah proyek seperti ini. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, saya kembali ke sini sebelum saya selesai. Nah, sorry. Oke. Jadi nanti kita akan membuat daftar pekerjaan ini ya. Pekerjaan ini dan seterusnya. Ini pekerjaannya dengan kegiatan yang mendahului, baru kemudian kita kerjakan di dalam sebuah diagram perencanaan.
Saya kira demikian, saya minta maaf kalau video kali ini, agak panjang dari biasanya karena memang, penjelasan ini, sebenarnya, harus detail ya. Ini saja saya merasa bahwa ini saya belum terlalu detail, saya, sedikit terburu-buru karena merasa dikejar dengan durasi waktu, video yang saya harus buat. Saya kira begitu, terima kasih atas, perhatiannya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan lupa menjawab, soal yang ada di kuis, dengan baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.